Uya Kuya, anggota dewan yang terhormat ini mengalami sedikit serangan dari para netizen akibat unggahan dari seseorang yang mengaku propertinya ini menjadi background dari syuting konten Uya Kuya di Los Angeles. Mas Uya sendiri juga ngomong bahwasanya dia ini sebenarnya di video orang yang viral ini, di akhir video dia tuh setelah ditegur itu minta maaf tapi videonya dipotong. Benarkah Mas Denny? Banyak juga netizen yang cukup ragu bahwasanya benarkah orang yang mengambil video ini adalah pemilik sesungguhnya dari properti yang di belakang, maksudnya menjadi latar belakang Uya Kuya membuat video reportase tersebut. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Uya Kuya, anggota dewan yang terhormat ini mengalami sedikit serangan dari para netizen akibat unggahan dari seseorang yang mengaku propertinya ini menjadi background dari syuting konten Uya Kuya di Los Angeles yang sedang meliput di lokasi yang menjadi tempat bencana kebakaran yang terjadi sepekan silam ini. Sontak ini memicu banyak masyarakat di Indonesia yang saya kira ini sebenarnya orang-orang nggak suka sama Uya Kuya aja, ikut mengomentari apa yang dilakukan oleh Uya dan istrinya Astrid ini tadi. Tapi di luar itu, apakah ini sesuatu yang benar adanya? Bahwa Uya Kuya di sini melanggar peraturan dan mengambil gambar tanpa izin di properti orang lain? Apakah ini adalah betul bentuk dari kurangnya empati dan eksploitasi atas bencana yang terjadi? Yuk kita akan coba bahas dari pertanyaan-pertanyaan yang bermunculan. Mas Denny, ini kan banyak juga nih netizen yang menyoroti bahwasanya Uya Kuya ini seolah sedang membuat konten di depan properti milik seseorang warga lokal di sana, hingga seorang warga ini menegur Mas Uya Kuya karena telah membuat konten, dan orang yang membuat video ini juga menyebutkan bahwasanya dengan bahasa Inggris bahwasanya Mas Uya Kuya ini minim empati. Dan juga terlalu terlalu seolah-olah justru menjual kesedihan orang lain untuk ditampilkan ke publik. Nah, menurut Mas Denny Darko sendiri nih, mungkin dari kartu-kartunya juga, gimana sebenarnya Uya Kuya ini ada nggak sih rasa atau mungkin kepentingan Uya Kuya ini kan juga udah sempat diungkapkan sama dia bahwasanya dia bukan bikin konten tapi untuk memenuhi permintaan media dari Indonesia meliput atau mungkin mengambil gambar kondisi terkini di sana. Yang pertama adalah saya mulai dari yang terakhir, permintaan dari media. Saya juga sering saat saya sedang berada di satu tempat terus kemudian diminta untuk mengomentari sebuah peristiwa, mengirimkan video menggunakan ponsel kita dan sebagainya oleh media, dan saya bisa benarkan itu sesuatu yang lazim dilakukan. Jadi kalau ada yang beranggapan bahwa Uya Kuya di sini ngeles, saya katakan ini kayaknya enggak, karena mungkin tahu kalau Uya itu sering ke Amerika, dan saya juga pun kemarin waktu kebakaran terbersit sebuah pikiran, Uya Kuya ini rumahnya kebakar atau enggak ya? Nah mungkin media apalagi ya, itu langsung meminta, ya Uya yang kebetulan kemarin berlibur mengunjungi Cinta di sana, yang mana sebagai anggota DPR, sebagai manusia pun dia juga berhak libur ya. Nah saya menganggap ini sesuatu yang lazim dimintai untuk mereportasekan apa yang ada di sana dan mengomentari apa yang dikatakan oleh ya warga yang mengaku warlock ini ya, warga lokal, itu berlebihan kalau saya pikir. Kurang empati jika ternyata apa yang dilakukan ini itu berlawanan dengan kondisi yang ada di sana. Misalkan membuat klip video atau melakukan kegiatan yang menunjukkan kegembiraan atau kesenangan. Kalau kita membuat sebuah video di mana kita mereportasikan, menceritakan di bagian mana ini disebut sebagai kurang empati. Uya mengenakan baju yang sopan, istrinya pun demikian, dalam posisi yang mereportasikan sesuatu yang saat itu ada. Saya lihat videonya dari orang ini loh ya. Itu kan terlihat dia mereportasikannya juga seperti seseorang yang nggak kayak apa ya kita tahu Uya Kuya di masa mudanya kan di band Tofunya dengan selengeannya, ini nggak ada sedikit pun hal itu tadi. Jadi saya pikir itu berlebihan, dan mungkin karena dia tahu karena dia tahu ini bukan orang Kaukasian, saya malah melihat ada, kalau dia memang ya orang Kaukasian ya, apakah mungkin ada rasisme di situ? Karena kembali yang saya lihat, Uya ini sepertinya, kalau saya salah silakan dibenarkan, dia berdiri di atas trotoar, yang mana kalau memang betul itu trotoar, ini adalah
fasilitas umum atau fasum, bukan properti. Jadi kalau kita ada di jalan raya atau di trotoar, itu menjadi ya hak kita untuk membuat video apapun. Kalau rumah itu terus kemudian terlihat, dia merasa keberatan, ya silahkan. Tapi melakukan penuduhan, saya pikir itu sesuatu yang berlebihan. Dan di sini Uya pun itu sudah mengetahui dan juga memperkirakan hal-hal yang mungkin akan terjadi, maka dari itu dia telah meminta izin kepada otoritas setempat, dan kalau kita bilang itu pemadam kebakaran atau orang-orang yang ada di tempat itu tadi. Jadi kalau saya melihat dan saya boleh komentari di sini, Uya yang sudah hampir 30 tahun di dunia hiburan ini pasti nggak akan melakukan hal yang segegabah yang dituduhkan oleh orang yang mengambil gambar itu tadi. Banyak netizen juga yang bilang dengan viralnya video Mas Uya ini adalah nasib kurang beruntung Mas Uya bertemu warga lokal yang mungkin kerap distereotipkan sebagai Karens. Iya, itu satu hal yang lain lagi ya. Tapi untuk kalian semua yang nggak tahu, Karens itu adalah warga lokal yang entitled, yang merasa bahwa orang lain itu harus mengikuti peraturan yang dia yakini benar. Dan mostly dari itu sebenarnya dia berlebihan. Nah, bisa saja itu terjadi. Maka kalau menurut saya sih, sebenarnya malah dia yang melanggar hukum dengan memvideokan dan mengunggah itu tadi. Kalau dia memang merasa tersinggung atau tidak berkenan, dia cukup menegur saja dan meminta menghapus. Tapi dia di sini juga mengontenkan. Nah, maka saya boleh bilang orang ini yang sebenarnya pansos cari konten. Dan mohon maaf, bukan karena saya kenal baik dengan Uya dan Astrid di sini terus saya membela, tidak. Tapi saya mencoba menempatkan semua pada posisinya. Banyak juga kasus-kasus yang terjadi pada teman saya yang kalau dia salah, saya juga nggak mau komentar. Mungkin kalian tahu yang saya maksud itu apa. Nah, tapi kalau di sini saya perlu membela, maka saya yakin ini benar adanya. Uya dan Astrid di sini itu benar di posisi mereka, dan saat mereka, ini kontennya belum naik loh ya, tapi kan kalau dilihat dari itu, cara menunjukkannya itu cara reportasi. Jadi menunjukkan dengan menceritakan, tidak ada dramatisasi, exaggerating atau melebih-lebihkan, dan saya melihat itu pun ditemani dengan orang yang kalau saya kira ya, boleh saya artikan di sini itu warga yang mungkin merupakan penduduk setempat. Jadi kalau saya boleh katakan di sini berlebihan, dan ya jangan-jangan bisa diduga si orang ini yang pansos. Mas Uya sendiri juga ngomong bahwasanya dia ini sebenarnya di video orang yang viral ini, di akhir video dia tuh setelah ditegur itu minta maaf, tapi videonya dipotong. Benarkah, Mas Den? Ya, saya sih percaya sama Uya ya. Dan kalau seperti itu berarti kan ada sebuah tendensi, ada sebuah, kalau saya kira tujuan untuk memframing Uya ini tadi. Nah, saat Uya meminta maaf, itu dihilangkan, berarti kan ingin menunjukkan betapa orang ini trespassing atau melanggar hak orang lain dan terus kemudian membuat video. Nah, maka kembali di sini kalau menurut saya ya dua orang ini harus dipertanyakan dan kondisi yang sebenarnya harus kita lihat. Tapi ya ini adalah resiko ya menjadi seorang public figure menghadapi orang-orang yang kita tahu pasti saat ada seseorang yang menyukai, ada orang yang juga akan membenci. Orang-orang yang membenci ini terus kemudian memanfaatkan untuk melemparkan kesalahan ini. Tapi saya tahu bahwa Uya di sini adalah seorang wakil rakyat, anggota DPR, dia dan istrinya dipilih oleh ya puluhan atau mungkin ratusan ribu orang, sehingga kalau menurut saya sih di sini ya dia harus kita percaya juga apa yang dikatakannya. Dan kalau dilihat dari video yang ada, terlalu berlebihan kalau kita bilang itu suatu perbuatan yang tidak menunjukkan empati atau ya mengeksploitasi kesedihan orang lain. Banyak juga netizen yang cukup ragu bahwasanya benarkah orang yang mengambil video ini adalah pemilik sesungguhnya dari properti yang di belakang, maksudnya menjadi latar belakang Uya Kuya membuat video reportase tersebut. Bisa saja, tapi kan kembali lagi di sini ya. Iya atau tidak, fokusnya sekarang ini kepada Uya Kuya. Dan saat dia itu sudah dituduh, itu jadi sesuatu yang terus kemudian nggak penting juga. Tapi kembali lagi yang harus kita tempatkan adalah saat kita mengadili seseorang di pikiran kita. Betulkah kita sudah mengambil semua data dengan tepat dan kita menempatkan orang itu di posisi yang mana jika kita diadili pun, kita akan ya ada di posisi yang sama, benar dan salahnya. Terkadang kita, ya itu tadi, menilai sesuatu dengan cara kita, tapi saat kita menjadi objek, kita tidak mau dinilai dengan cara seperti itu. Maka dialah Karen yang sebenarnya. Dan kembali lagi, kalau memang orang ini mau menegur, dia nggak perlu memvideokan itu. Apa tujuannya? Ya kita nggak pernah tahu. Terakhir, kok langkah Mas Uya ini kan juga setelah kejadian ini viral, dirinya cuman meminta maaf dan menceritakan kejadian yang sebenar-benarnya. Setelah itu juga Mas Uya pun secara gentle bilang jika memang harus dipanggil oleh Dewan
Pers atau apa? Bukan Dewan Kehormatan Etiknya DPR itu loh. Apa sih namanya? Oh, oke. Iya, pokoknya Iya, Dewan iya. Etiknya DPR itu dirinya juga siap nih. Maksudnya kayak ya udah, yang penting ini jadi pembelajaran, saya minta maaf dan saya siap lah buat menghadapi itu. Saya kira enggak lah ya, nggak akan sampai ke situ. Dan ini kayak lebih ke penduduk sama penduduk atau orang dengan orang yang terus kemudian saling berselisih saja. Bukan satu hal yang apakah melanggar etika, enggak. Apakah melanggar kepantasan, juga tidak. Dan kalaupun ternyata seperti di video itu, saya lihat dia berdiri di trotoar ya. Coba sekali lagi coba benarkan kalau saya salah. Nah, saya merasa bahwa ini semua terlalu berlebihan. Uya pun mengatakan itu mungkin ya sebagai lip service, padahal dia tahu juga nggak akan dipanggil juga. Karena apa urusannya? Dan kalau mungkin di sini ditanyakan yang tadi saya sempat sebut ya, reses tapi malah ke Amerika. Ya, satu, ya anggota DPR juga perlu liburan. Di masa liburan juga, di mana di akhir tahun semua orang pergi liburan juga, saya pun juga demikian. Dan kalaupun dia harus menyerap aspirasi, saya mendengar katanya Uya pun juga ada yang memilih dari luar negeri juga. Jadi tanpa berusaha untuk membenarkan, saya pikir kalau keluar negeri ya cuma sekitar 10 hari atau 2 minggu di antara waktu reses yang sekian waktu itu, saya pikir ya nggak akan bisa kita salahkan dia melakukan hal yang dia lakukan kemarin. Jadi saya pikir yuk kita coba untuk tempatkan sesuatu di tempatnya, tidak over judgment sesuatu itu tadi, dan mencoba untuk ya berempati bahwa kalau kita ada di posisi tersebut, mau nggak kita diperlakukan seperti hal itu tadi. Untuk kalian yang bacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah sini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.